warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Ibu Bapak Guru Karyawan Karyawati UPT SD Negeri Brusati dan Sehardi, serta rekan-rekan kami semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif UPT SD Negeri Brusati, Kecamatan Gering. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini sebenarnya saya tidak sendiri. Di sini juga ada rekan kami, Ibu Dian Anggraini. Bu Dian, halo, sudah bisa terhubung dengan Bu Dian? Ampun Ibu, terima kasih. Saya sudah di sini. Alhamdulillah, Bu Dian sudah bisa bergabung dengan kita semua karena kondisi beliau yang kurang sehat pada hari ini, maka beliau memutuskan untuk melaksanakan diseminasi ini dengan kegiatan luring, dengan metode luring. Untuk mempersingkat acara pada hari ini, marilah kita buka kegiatan diseminasi kita ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah motivasi dan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Nurhandini SPD RPD Tamu Peserta. Diseminasi budaya positif UPT SD Negeri 1 Kecamatan Gering. Apakah diseminasi budaya positif? Saya hanya akan menggarisbawahi apa yang tertera disampaikan pada Bapak Ibu semuanya, juga kita harus mendukung sepenuhnya Bapak Ibu bagaimana caranya kita menyampaikan kepada siswa-siswa kita dengan cara yang baik, dengan cara bahasa yang santun, dengan cara lemah lembut dalam menyampaikan materi-materi atau mendidik, mendampingi siswa kita. Itu yang perlu saya garis bawahi. Untuk sebelumnya, mana semangatmu? Ini semangatku. Dapat semangat? Terima kasih. Wah, luar biasa ya siang hari ini. Walaupun sudah terik matahari memanasi bumi ini, tapi semangat tetap adem ayem saja. Mana senyummu? Asik. Terima kasih. Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul di sini untuk mengadakan diseminasi. Utamanya saya dan Bu Dian di sini akan mendiseminasikan budaya positif. Bagaimana budaya positif itu menjadi budaya yang baru, tren baru yang luar biasa. Pasti nanti panjenengan akan terpesona mendengar dan mempraktekannya. Ini adalah hal yang luar biasa. Dan hari ini apa saja sih yang akan kita bahas bersama? Apa yang akan kita laksanakan bersama? Materi apa saja itu? Silakan Belanda untuk slide 2. Apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi.
Materi-materi ini sangat luar biasa Bapak Ibu, utamanya untuk kita sebagai pendidik, di mana kita adalah orang yang berkenaan langsung, orang yang berhubungan langsung dengan anak-anak. Untuk materi yang pertama yaitu disiplin positif akan disampaikan oleh Bu Dian Anggraini. Bagaimana Bu Dian? Sudah siap di situ? Ampun Bu. Oke, terima kasih. Kami siap menyimak Bu Dian. Ya, terima kasih untuk waktunya Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bertemu lagi dengan saya meskipun jarak di antara kita, tapi kita bisa bertemu meskipun dalam acara dan kegiatan kita secara virtual seperti ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nurhan Dewi, serta teman-temanku, rekan kerja UPT SD Negeri Timur 1, dan juga mitra saya Ibu Tina sebagai rekan CGP Angkatan 9. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan memberikan suatu penjelasan apa sih intinya, yaitu kegiatan budaya positif, penerapan budaya positif di dalam lingkungan kita, di dalam lingkungan sekolah, manfaatnya apa, serta kalau kita anak-anak muda ibaratnya seperti bahasanya kita yaitu positive vibes yang akan menerapkan dan juga melahirkan suatu positif, kegiatan positif akan melahirkan hasil yang positif pula. Di sini saya akan memberikan suatu pembelajaran atau menerapkan yaitu apa sih disiplin positif dan juga motivasi hukuman serta penghargaan dan lain-lain. Dan akan kita lanjutkan apa sih disiplin positif di sini nih tadi. Apa sih maknanya disiplin positif? Mungkin dari salah satu teman monggo, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan positif itu? Saya mohon minta salah satu contoh apa sih kegiatan positif. Sebelumnya di sini yaitu kegiatan positif ataupun disiplin positif adalah suatu cara yaitu penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan juga peserta didik. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran tentang kedisiplinan serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan suatu tanpa ancaman, iming-iming, sogokan maupun hukuman. Jadi kita penerapan disiplin positif ini dilaksanakan dari siapa dulu Bapak Ibu? Betul. Untuk penerapan disiplin positif kita sebagai guru, kita sebagai public figure memberikan suatu positive vibes atau contoh-contoh positif untuk anak-anak kita tanpa memberikan suatu iming-iming ataupun kita memberikan sogokan. Sebagai contoh, kalau kamu nanti ibaratnya dikasih sesuatu, pasti anak itu akan melakukan sesuatu yang baik. Tetapi kita tidak ingin yang seperti itu. Harapannya kita anak melakukan suatu kegiatan positif itu didasari dengan dari diri sendiri. Tetapi sebelum dari diri sendiri, kita awali dari diri kita, dari guru, dari Bapak Ibu guru semuanya yang sebagai public figure. Di sini disiplin positif tidak hanya suatu kegiatan ataupun perbuatan saja bisa kita terapkan, antara lain yaitu tata krama ataupun ekstra yang melibatkan siswa-siswi kita sehingga penerapannya di lapangan itu lebih maksimal tanpa suatu dukungan panjenengan semuanya. Anak-anak tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Positif dari kegiatan apa yang mereka lakukan tidak akan
tersampaikan. Jadi disiplin positif itu memang dimulai dari kita sebagai public figure yang akan melaksanakan, dan juga itu nanti juga sebagai contoh untuk anak-anak kita. Yang selanjutnya selain disiplin positif yaitu kita akan menerapkan salah satu contoh lain, yaitu kita bisa contohnya disiplin positif cinta kebersihan lingkungan, kebersihan dan lingkungan. Sebagai salah satunya bagaimana sih penerapan cinta kebersihan dan lingkungan, yaitu dari kejujuran dari hati kita. Selain itu di sini juga kita ada penerapan tentang dari Ki Hajar Dewantoro dan Diana Gozali. Kedua pakar tersebut mengartikan disiplin yaitu sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri kita agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Sebagai salah satu contoh nilai kebajikan yaitu apa saja? Yang salah satunya itu tadi adalah yaitu salah satunya sebagai contoh antara kejujuran seseorang atau kejujuran peserta didik kita yang melaksanakan kegiatan di sekolah. Dia melakukan suatu kesalahan tetapi dia mengakuinya dengan kejujuran dari dalam hati. Selain itu peduli kepada seseorang, peduli kepada temannya, peduli kepada lingkungannya, serta sifat toleransi saling menghargai meskipun kita berbeda-beda, bermacam-macam agama yang dianut, tetapi mereka sudah bisa dari diri sendiri. Positif dari diri sendiri itu bisa menanamkan suatu toleransi dari dirinya. Selain itu masih banyak lagi contoh-contoh yang dimulai dari diri sendiri positif. Salah satunya lagi yaitu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang kita terapkan di sekolah setiap harinya. Salah satunya saja kita tidak perlu ibaratnya memberikan semuanya contoh, tetapi salah satunya di warga berusaha itu ada kita anak-anak selalu gotong royong, religi setiap hari Jumat, dan masih banyak lagi untuk kegiatan contohnya. Next. Terima kasih. Di sini tadi kita dari positif ataupun budaya positif. Di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi di sini hukuman kita tidak hanya langsung memberikan suatu hukuman kepada murid kita tanpa memberikan suatu, ibaratnya itu adalah kesepakatan antara kelas. Jadi kesepakatan sudah disetujui di dalam kelas apabila suatu melakukan sesuatu yang tidak baik ataupun tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah, kita tidak boleh memberikan suatu hukuman. Itu nanti akan berdampak yang sangat luar biasa kepada psikis anak kita. Bahkan kalau kita memberikan suatu psikis yang untuk saat ini, sebagai contoh saja, psikis anak kita sudah di dunia media sosial sudah terlalu banyak booming ya. Ibaratnya contohnya kemarin saja menyuruh anak hanya kita suruh sholat saja, tetapi apa yang terjadi sangat luar biasa.
Jadi hukuman ini hanya masih bersifat satu arah. Kita tidak bisa memutuskan dalam satu pihak saja. Sedangkan konsekuensinya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Sebagai salah satu contoh di sini, untuk di kelas 1 sampai kelas 6, mungkin kita yang kelas dewasa, kelas atas mulai dari kelas 4 sama kelas 6 itu sudah bisa ibaratnya membuat kesepakatan kelas, kesepakatan antara guru dan siswa bagaimana agar terlaksana peraturan yang ada di dalam sekolah ini bisa berjalan dengan baik tanpa dilaksanakan dengan terpaksa. Jadi mereka melakukan kegiatan atau aturan-aturan yang ada. Akan menyambung dari Bu Dian bahwa hukuman dan konsekuensi dan restitusi itu sangatlah berbeda. Apalagi apabila kita terapkan pada saat-saat ini, di mana kita sebagai pendidik sangat menjadi sorotan, ya? Apalagi untuk hukuman, untuk yang berjenis hukuman sifatnya hanya satu arah. Terus konsekuensi itu, kalau konsekuensi kan kita sudah mengadakan kesepakatan sebelumnya. Jadi apabila anak-anak itu melanggar, misalkan melanggar kesepakatan yang sudah ada, maka konsekuensinya anak harus kan seperti itu ya. Jadi identitas anak ini tidak terlalu gagal kalau konsekuensi. Kalau hukuman jelas identitas mereka identitas gagal karena sudah selalu seperti terjustis ya. Kamu salah, seperti ini, seperti ini, hukumannya seperti ini, tanpa dia bisa melakukan pembelaan. Bahkan kalaupun dia melakukan pembelaan, apabila kita sudah tak langsung hukuman, dia juga tidak akan kemana-mana. Pasti akan di situ melakukan entah bagaimana di dalam hatinya. Itu antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang restitusi. Nah, restitusi ini adalah cara yang paling tepat dalam kita mengurai suatu masalah yang terjadi bersama anak-anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, satu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, dua, dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, dengan restitusi ini, satu, dia akan mengakui dulu, ya, saya salah. Kalau kamu salah, salahmu di mana? Dia akan tahu. Setelah itu, apa yang harus kamu lakukan? Dengan kesalahan yang kamu terima, apa yang kamu lakukan kepada temanmu ini? Apa yang harus kamu lakukan? Dia akan menentukan sendiri. Misalkan, saya akan minta maaf Bu dan mengganti jajannya yang sudah saya rebut, misalkan. Akhirnya dia akan kembali pada kelompok bermainnya dengan keadaan yang lebih aman. Pertama, dia sudah minta maaf, lalu diganti. Nah, seperti itu. Yang ketiga, dengan karakter yang lebih kuat. Namanya orang mengakui kesalahan itu sebenarnya bukan hal yang mudah, tapi dengan mengakui kesalahan dia akan menyembuhkan kondisinya sendiri sebenarnya. Next. Bagaimana identitas anak yang mengalami hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ketika dia mengalami hukuman, ketika si anak mengalami hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Ketika hukuman tidak nyaman untuk murid, untuk jangka panjang loh ini, karena hukuman ini
bukan berarti dia diam tapi melupakan, tapi biasanya si anak dengan hukuman yang dia terima, tambah sebel bisa, tambah dendam bisa, tapi masalah tetap tidak terurai karena tetap ada di dalam dirinya sendiri. Dia tidak berani untuk mengutarakan. Nah, kalau konsekuensi, dia tidak nyaman, tapi pada masa itu, karena satu, kita mengurai kesalahanmu apa, dia harus mengakui dulu, lalu kita bantu cari solusi. Solusinya apa? Kalau nggak mengerjakan, berarti menulis ini ya, kan sudah kesepakatan kita kembalikan lagi, jadi kita tidak menghukum karena kesepakatan sudah terjadi. Itu kalau konsekuensinya. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, dengan dia bisa mengatasi masalahnya, mengeluarkan unek-uneknya, kita membantu menjadi diri kembali yang seimbang bersama teman-temannya, insya Allah itu lebih bagus untuk anak-anak. Next. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Pasti bertanya-tanya ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Segala sesuatu itu kalau sudah yakin, mantap, dan berdasar dari dalam diri kita, itu akan lebih bisa terlaksana dengan ikhlas legowo, bahasa Jawanya. Tapi kalau peraturan itu biasanya kan, apalagi kalau kita yang zaman dulu ya, tinggal print atau tinggal pasang, nah itu peraturan. Silakan baca itu peraturan kelasnya, ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, tetapi ketika berada pada kesepakatan kelas, bedanya peraturan dan kesepakatan kelas ya. Yang bisa saya ceritakan di sini, kesepakatan kelas yang sudah kami jalani di kelas 1 itu mungkin bisa dengan terapkan di kelas menengah juga. Setiap anak kita beri kertas, lalu kita berusaha untuk menyampaikan yang namanya di kelas itu tidak boleh seperti apa saja ya anak-anak. Mereka akan menuliskan. Nah, bukan tidak mungkin dari beberapa anak itu kan sama. Nah, kita minta untuk maju, menempel di papan, apa saja yang mereka tulis di situ. Nah, untuk jenis yang sama, seperti yang di depan ini, untuk jenis yang sama kita kelompokkan, akhirnya terjadi kesepakatan kelas yang ada di depan sana. Ada kesepakatan kelas, artinya dari 10 kesepakatan kelas itu mereka sadar dan yakin betul. Mereka sendiri yang menuliskan, bukan kita yang memaksa untuk kamu tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Tapi kamu sendiri loh yang menulis. Ingat Bu, insya Allah ingat. Tapi ya memang seperti itu karena anak-anak, ya, namanya kita membudayakan berarti terus seperti itu. Okay? Nah, nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Terkadang kalau sudah ditempel terlalu banyak malah lupa. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan yang bagaimana lagi Bu? Nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya kalau panjenengan itu mengajar bahasa Indonesia itu ada poin, kata kunci. Misalkan memakai masker saat pilek, itu berarti hubungannya apa? Kesehatan, kehormatan, atau tanggung jawab? Kesehatan. Nah itu loh yang namanya nilai-nilai kebajikan.
menyapa teman atau menghormati guru, itu berarti nilai kebajikannya? Kesehatan, kehormatan, atau tanggung jawab? Kehormatan, asik, pinter. Lagi, saya akan mengerjakan dengan teliti. Itu nilai-nilai kebajikannya kehormatan, tanggung jawab, atau kesehatan? Tanggung jawab. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan adalah poin dari kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi kesepakatannya apa? Dari kesepakatan itu bisa dikelompokkan lagi yang jenisnya sama, lalu kebijakannya apa? Kebijakan tidak perlu banyak, tapi mengena. Ambil 5 poin kebijakan misalkan, dari 5 poin ini jenengan akan mendapatkan semuanya. Dan itu berasal dari anak-anak semua, karena mereka menuliskan, mereka yang menempel, mereka yang menuliskan. Dan ketika kita ingatkan, mereka hanya akan tersenyum. Siapa yang nulis ini? Saya. Dan itu tidak akan lupa. Next. Bagaimana kelas kita melakukan pembentukan keyakinan kelas? Beberapa hal yang harus kita perhatikan, bahwa keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Adapun nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal, lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa, maupun agama, merupakan hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal. Misalkan seperti ini, kita ambil satu, kesabaran. Nilai kesabaran, kebijakan kesabaran ini bisa kita kendalikan saat ada yang bertengkar, berkelahi seperti itu. Tapi memang tidak mudah karena semuanya harus berbudaya. Next. Nah, wah apa ini? Kali ini mari kita coba selesaikan dengan mengisi nilai-nilai kebajikan. Namun sebelumnya, biar ndak rewel, biar ndak jenuh, biar ndak ngantuk, Menyanyi. oke. Belanda apa ya? Harus apa kita Belanda? Next. Let's do ice breaking. Raise your hand please. Raise your hand please. Setuju? Oke. Monggo silakan semua berdiri menghadap ke papan. Silakan.
kebajikan yang ada di situ yang bisa jenengan tuliskan pada lembar. Oke. Keadilan kehormatan ini tahu Tina. Termasuk Ya. nilai. Keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan. Monggo silakan. 5 menit cukup ya? Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Kita tinjau kembali bahwa kebutuhan untuk bertahan hidup ada 5 ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Mari kita simak bersama kisah Doni. Menurut Anda, kebutuhan dasar apa yang sedang dibutuhkan oleh Doni? Kita ingat tadi ada 5 kebutuhan dasar. Ibu Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Berita Hari. Sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mengingat dari 5 kebutuhan dasar. Ya. Bu Nanda coba slide sebelumnya. Ada Bu di Nah, lembaran 5 kebutuhan dasar. penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Ya, Berarti kan Bertahan hidup, Ah. kesenangan, kebebasan. siap. Ada yang ingin menyampaikan mungkin apa sih sebenarnya yang dibutuhkan Doni? Kebutuhan apa yang tidak dia dapatkan? Bertahan hidup. Oke, Bu Dita, monggo. bukan bentuk yang layak. Terima kasih Bu Tina atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari pertanyaan itu tadi saya akan mencoba menjawab ya. Jadi menurut saya dari sikap yang ditunjukkan oleh Doni tadi, dia berdasarkan dari 5 kebutuhan dasar itu mungkin yang belum terpenuhi atau kurang terpenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidupnya. Tadi kan dari kasusnya dia selalu meminta bekal makanan ke temannya, berarti dia mungkin tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Kemudian kalau di sekolah mungkin kan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran, setelah mengerjakan tugas atau apa untuk berpikir, maka dia kan memerlukan energi seperti itu. Jadi dia butuh asupan makan dan itu tidak terpenuhi, mungkin seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita. Luar biasa tentang pemahaman kebutuhan dasar. Doni, anak yang suka minta makanan temannya. Menurut kita, ada satu kebutuhan dasar yang tidak tercukupi, yaitu kebutuhan tentang
lain dari cerita Bu Dita juga tadi, dia memerlukan energi untuk berpikir. Mungkin saja orang tuanya saat tadi dia mau berangkat belum masak. Berkali-kali saya ceritanya. Nah, atau juga sebenarnya Doni takut pada orang tuanya karena mungkin rasa dari masakan ibunya mungkin kurang sedap dan melihat punya teman lainnya itu lebih sedap. Mungkin itu bisa saja terjadi dan itu betul. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Bapak Ibu, bisakah permasalahan Doni ini karena kekurangan kasih sayang? Bisa. Oke, benar sepertinya bisa. Menurut saya itu yang kurang malah kasih sayangnya. Kita coba dengarkan bagaimana tanggapan Ibu. Dina yang sudah memberi kesempatan untuk mencoba menjawab. Kalau tadi Bu Dita menghubungkan tentang bertahan hidup pada kasusnya Doni, kalau saya condong pada kurangnya kasih sayang. Dengan Doni selalu meminta bekal temannya, otomatis temannya kan mesti laporan sama orang tuanya. Baik itu orang tuanya teman yang diminta bekalnya ataupun orang tuanya Doni. Dengan demikian orang tuanya terus memperhatikan, oh lek ngono anakku ki kurang kasih sayang, ora tahu tak sangoni bekal. Berarti untuk setelah dapat laporan dari temannya itu, berarti orang tuanya berusaha untuk memberi bekal pada Doni setiap hari, sehingga Doni merasa kasih sayangnya terpenuhi. Seperti itu Bu Tina, mungkin jawaban Terima kasih Bu Nur, luar biasa. Kita ada Bu Nur yang sudah memahami betul bagaimana kebutuhan dasar. Nah itu juga kita rangkaian riset berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glaser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah ini materi ini yang paling menarik menurut saya, dari semua materi sebenarnya sangat menarik, tapi dengan materi ini yang paling luar biasa. Melalui serangkaian riset tadi, ke-5 posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Ingat, kita punya 5 posisi kontrol. 1. Sebagai penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Kita perhatikan bersama. Motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Di sini semua posisi kontrol yang sudah pernah kita lakukan itu ada identitas yang gagal dan identitas yang berhasil. Saat kita mulai menjadi penghukum, nah, ini rasa-rasanya seperti kita sedang dikorek habis-habisan. Saat kita menjadi posisi penghukum, guru berbuat apa? Menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Menyindir itu juga termasuk penghukum, Bapak Ibu. Walaupun masalah itu juga menyindir. Di saat itulah ternyata kita sebagai penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, berceramah panjang menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu itu ya Allah, astagfirullahaladzim. Panjang yang luar biasa. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kubur kecil pasang. Ini pembuat orang merasa bersalah. Ketika astagfirullah
Astagfirullahaladzimnya itu I-nya itu terlalu panjang seperti kita. Biasanya kan kalau kita sudah tidak kuat menahan ya. Astagfirullahaladzim, wis ngomong lagi pandai. Ya Iya. Allah. Kok aku jadi guru posisi kupas apa lek. Ada buku, ada pembuat orang merasa bersalah. Kalau kita berkata, kalau kamu tidak melakukannya, oh saya akan pernah boten. Doanya enggak kok. Seperti ternyata Bapak Ibu ya Allah, ini posisi kita. Sekarang kita berlaku kontrol positif sebagai teman. Kita memposisikan diri sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Lakukan untuk Bapak Ibu Yole. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu. Seperti itu. Kalau posisi teman, ya tole, gak sakit toh, ya wes, engkau diwakil Bapak Ibu. Saya suka materi ini, sangat suka saya. Karena apa? Dalam kami selalu sesak nafas. Saya kemarin, saya minggu kemarin. Jika kita sebagai pemantau, maka apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang perlu kamu lakukan? Le, sampean nesu toh? Yang pokok nesu. Ini posisinya pemantau. Kita cari dulu latar belakang masalah. Nah, ketika kita sudah mencapai titik tertinggi, yaitu sebagai seorang manajer, kontrol guru sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Kamu yakini hal tersebut? Le, yang kamu lakukan sudah betul apa belum, Pak Le? Nggak, sama marah toh. Dengan pola tolak marah bisa jadi. Mungkin seperti itu. Jadi menjadi penghukum, dia akan menjadi pemberontak, menghindar dan menyalahkan orang lain. Karena dia tidak bisa melampiaskan pada gurunya. Entah kok. Akhirnya dia menirukan. Loh, ini rambut garamnya. Kalau kita itu pelan-pelan, bener. Jika kita menjadi orang yang membuat merasa bersalah, astagfirullah, sama nunggu ya wis tak kandhani to. Niki lho Bu sing ngengken. Besar disuruh lupai. Menyembunyikan, menyangkal, dan yang parah akhirnya Nah, kalau posisi teman, akhirnya itu ketergantungan yang terjadi. Dok, kenapa kok terlambat? Lah tadi saya mau berangkat, ibu masih mandi loh. Ya udah, enggak apa-apa. Besok enggak bareng loh ya. Akhirnya yang terjadi ketergantungan. Karena sudah lengket sama gurunya, merasa lengket. Nah, kalau kita menjadi pemantau, akhirnya anak menyesuaikan diri dan bisa diawasi. Lalu kalau posisi manajer, memang kita harus belajarnya itu ekstra prosesnya, ya. Jadi tapi hasilnya akan karakternya anak itu kuat. Seperti satu murid saya yang sudah terbukti di kelas ini. Kuat, sangat kuat. Saya tidak malu, walau terlambat, pokoknya masuk. Saya tidak malu datang terlambat,
pokoknya cepat-cepat, besok masuk. Walaupun kuat tapi kita harus terus molesnya terus ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena proses budaya positif itu proses yang panjang. Segitiga restitusi, bagian dasar dari segitiga restitusi ini adalah cara kita menyelesaikan masalah. Kita tinggalkan masalah yang lalu-lalu, kita tinggalkan posisi kita yang kurang tepat pada masa lalu-lalu, kita jalani sekarang seperti ini. Ini juga berhasil. Satu anak yang berhasil dan membuat saya bangga. Setelah saya restitusi, anaknya sudah tidak pernah terlambat lagi. Pertama, menstabilkan identitas. Le, Bu Tina lihat beberapa hari ini kamu terlambat ya? Iya Bu. Menurutmu kamu terlambat itu betul atau salah? Salah Bu. Nah, dia akan mulai membuka dirinya sebenarnya. Kita sebagai posisi manajer kontrol tadi sebenarnya berusaha untuk anak itu selalu terbuka atas segala masalahnya. Apa sih masalahmu? Apa toh yang harus kamu lakukan agar tidak terjadi masalah itu lagi? Kalau sudah, bisa enggak itu menjadi budaya? Yang pertama yaitu stabilkan identitasnya, walaupun dia bersalah, tapi kita ada di sana. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya pada posisi gagal. Jadi setelah kita menanyakan bagaimana dan apa yang menjadi kendala, perlahan-lahan kita masukkan solusi dari kita dan dia. Jawabannya ternyata apa? Sebenarnya dia rajin sholat subuh setiap hari. Tapi karena sholat subuh itu kan masih petang Bu, jadi saya tidur lagi. Setelah tidur lagi, ternyata saya kesiangan Bu. Padahal saya sholat subuh setiap hari. Jadi menurutmu apa yang harus kamu lakukan nih? Berarti kalau habis sholat subuh lebih baik olahraga saja Bu, tidak usah tidur. Oke, besok bisa lakukan. Bisa Bu, kita lihat ya apakah besok kamu terlambat dengan caramu. Kalau masih terlambat, kita coba memasukkan cara yang kita berikan. Berat enggak deh, misalkan setelah kamu sholat subuh, jaga olahraga, setelah olahraga menyiapkan, seperti itu. Kita tetap menghargai apa pendapatnya, tapi kita juga tetap memberikan support. Nah, ini contoh kalimat yang bisa kita utarakan untuk menstabilkan identitas ketika anak sedang bermasalah. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi titik itu harusnya koma, jenengan kembangkan sendiri. Kalau hanya berhenti di sini, bubar jalannya. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi alangkah baiknya kalau kita benar. Nah, jadi mengubah yang negatif, plek, langsung positif. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak usah ditambahin kesempurnaan hanya milik Allah semata. Lari-lari niku sok malah. Tidak ada manusia yang sempurna. Allah memberikan kita kesempurnaan, makanya kita berpikir nyata, ya, dari negatif menjadi positif. Kita bisa kok menyelesaikan ini. Nah, itu singkat, padat, berisi. Validasi tindakan yang salah.
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan, Le, sama apa tas dulu? Iya loh Bu, lainnya apa sama dulu? Marah kok saya. Lah iya Le, padahal sama bisa loh melakukan yang lebih. Enggak Bu, nanti lah jawabannya mesti gitu. Karena apa ya, kalau bahasa Jawanya dilulu. Kamu bisa loh melakukan yang lebih, tapi dia akan tidak tahu pada akhirnya karena masih ada rasa malu. Menanyakan keyakinan apa yang kita percaya tadi, bagaimana kita kembalikan pada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan nilai kebijakan. Next. Thank you. Yang terakhir, Bapak Ibu, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu untuk materi kita hari ini, dan kami berdua memohon untuk menuliskan sesuatu yang berasal dari dalam hati panjenengan masing-masing. Bagaimana sih sebenarnya posisi kontrol apa yang sering Anda lakukan dan ingin Anda rubah menjadi posisi kontrol seperti apa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, saat yang sering saya lakukan selama ini adalah bertindak sebagai kontrol penghubung. Karena memang murid-murid saya di kelas 6C ini memang sungguh luar biasa. Dan karena batas kesabaran saya juga setipis tisu, sehingga yang sering saya lakukan selama ini adalah sebagai kontrol penghubung. Dan cita-cita harapan saya ke depannya, saya ingin berada di posisi kontrol manager. Semoga diberi kesempatan untuk menjadi kontrol manager. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah perjalanan destinasi budaya positif di sekolah kita sudah terlaksana. Semoga kedepannya kita semua selalu diberikan kesabaran yang sangat tebal, tidak setipis tisu, dan kita bisa mempraktikkan budaya positif ini sehari-hari, setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu dengan dukungan dari semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru-gurunya, karyawan-karyawannya, murid-murid, dan orang tua murid. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Dari kami berdua, mohon maaf bila banyak terjadi kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rian, apa yang kamu lakukan tadi dengan Tinka? Saya ganggu dia sedang mengerjakan ruanganku. Mengapa kamu lakukan itu? Saya suka saja, Bu. Kembali dari saja. Terus apakah kamu tahu dengan memusir Tinka itu akan memancing emosinya, sehingga dia itu akan mengeluarkan kata-kata kotor. Dan kamu ada masalah dengan Tinka? Ya, Bu, tidak sengaja. Tadi saya hanya ingin bercanda. Oke, baiklah. Ibu di sini tidak mencari siapa yang salah. Ibu di sini hanya mencari penyelesaiannya saja. Berpikir sama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini.
Kamu melakukan pasti punya alasan, pasti bahagia kalau kawannya terkejut dan kesal marah, apa begitu? Ya Bu. Ya, Ibu lihat kamu merasa senang melakukannya. Tetapi kamu tidak tahu kalau Rinka itu tidak suka dan bahkan kamu menyakitinya. Sehingga saat ini kan kamu ada masalah. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Apakah kita percaya mana yang belum kamu tunjukkan? Coba. Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama teman. Kamu mengingatkan dengan detail keyakinan kelas kita, tapi dengan mengganti teman, membuat kita itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu? Tidak Bu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau terus bersikap seperti usil di kelas tadi? Saya ingin jadi orang seperti apa kalau terus Salah. Linda, tadi kenapa? Coba ceritakan sama Bu Diana apa tadi di kelas. Saya kesal saya diganggu belajar padahal saya sedang sangat serius. Terus apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu adalah suatu solusi? Tadi saya tidak sengaja karena saya emosi. Terus apakah kamu mengeluarkan kata-kata kotor itu hanya dengan manusia saja bermasalah, tetapi juga dengan Allah yang mendengarnya? Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Keyakinan sekolah kita atau kesepakatan kelas kita. Apa kita percaya? Yang mana Rinka belum tunjukkan? Kita harus saling menghormati dan saling menghargai semua dengan yang lainnya. Kita tidak boleh berkata-kata jangan keras. Kita harus bersikap baik sama orang. Baik, kamu sudah mengingat baik kesepakatan kelas kita dan keyakinan kita. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru kamu menghargai teman dan menghormati orang lain? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, baiklah, kita maaf itu mudah, tapi bagaimana ke depannya? Saya berjanji tidak mengulanginya lagi. Oke, udah tegas janjimu ya, dan jangan diulang lagi. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Sekarang silakan istirahat dulu.